Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saya dan saudara bisa berjumpa lagi dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita percaya sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya merasakan sukacita dari Tuhan jadi bagian setiap keluarga jemaat Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami akan mulaikan ibadah online kami pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini pagi hari ini. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya ingin melihat setiap senyum-senyum jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kita katakan bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Allah sumber kuatku. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini bersuka cita kepada Tuhan, karena kita percaya Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Puji Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama.
katakan kepada Tuhan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Amin, puji Tuhan. Selamanya. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pagi hari ini membawa sukacita, membawa berkat, membawa kemurahan Tuhan turun atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hidup kita pada pagi hari ini untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang kita dengar akan memberkati kita, akan memulihkan kita, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini. Kita percaya masih ada Tuhan yang mampu membukakan jalan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian dengan iman kepada Tuhan. Katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar
Kekuatan dalam hidup kami memuji nama-Mu, kami menyembah nama-Mu. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah kami hanya bagi nama-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala sembah hanya bagi-Mu. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, hanya dekat dengan kasih-Mu kami merasakan kedamaian. Kami merasakan sukacita yang tidak dapat kami dapatkan dari dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, amin. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, amin, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat Tuhan, kembalikan pujian dari awal, katakan kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, amin. Engkau menerimaku, haleluya, dengan sepenuhnya.
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa, supaya kehidupan, amin, memancar senantiasa, supaya kehidupan, amin, memancar senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan berbau harum dan menyenangkan hati-Mu, memberi sukacita dan semangat bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat jumpa kembali dalam ibadah online. Senang bisa jumpa kembali dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara, saya akan memberikan komando hitungan ketiga dan saya dari rumah gereja akan memimpin kita dan jemaat di rumah masing-masing membacanya dan kita secara bersama-sama menyelesaikannya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Sudah dapat? Baik. Kalau kita sudah temukan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih pagi ini Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, intervensi kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami bersama-sama sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menolak dan mengusir keluar. Biarlah hadirat Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menuntun dan memimpin kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan kami dapat terjemahkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Berbahagia mereka membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema bagi kita semuanya di dalam ayat yang keempat yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema kita dalam minggu ini adalah selalu bersukacita di dalam Tuhan.
Selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Oke, kalau kita kumpul bersama keluarga, tatap kiri kanan keluarga atau suami, istri, anak-anak saling bertatapan dan katakan, bersukacitalah. Katakan, bersukacitalah. Ada sukacita hari ini? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Jemaat di kota Filipi ini maju dan berkembang. Namun pun demikian, kita harus sadar, itu terjadi karena ada nasihat-nasihat yang luar biasa oleh sang gembala, yaitu Paulus. Di mana Paulus mengingatkan jemaat di sana supaya mereka itu sehati, sepikir dalam Tuhan. Mereka harus bekerja sama dengan baik dalam pelayanan. Dan di dalamnya Rasul Paulus mengingatkan supaya senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan diulang sampai 2 kali. Mengapa kita bersukacita? Ini diulang sampai 2 kali. Jawabnya karena manusia sering lupa. Makanya perlu diingatkan lagi agar kita tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Saudara, sukacita harus dimiliki setiap orang percaya. Karena sukacita itu sangat penting. Hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih. Dan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah maupun senang, buruk keadaannya, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Pasti ada perbedaan. Kalau sukacita dalam dunia hanya sementara. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Amin. Sukacita kita ini bukan didasari karena uang, pangkat atau jabatan, atau karena kemewahan. Karena kalau kita bersukacita karena hal-hal yang bersifat materi ini, kita akan sangat kecewa. Saudara, sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Sukacita adalah salah satu cara pola hidup sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22 berkata demikian. Berarti orang yang mempunyai hati yang gembira itu memiliki tingkat kehidupan yang baik, yang sehat. Karena orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Amin. Haleluya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mempunyai sukacita akan kehilangan semangat dan mudah terserang penyakit karena dia sedih, susah, sengsara, tidak punya pengharapan dan akhirnya mati sia-sia. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku itu ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia rindu apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Itu merupakan sukacita bagi mereka. Dan Tuhan mau mereka mengalami sukacita yang penuh supaya Tuhan Yesus juga senang. Tuhan Yesus juga sukacita. Karena dia katakan dalam Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Saudara, sampai di sini tentu ada pertanyaan. Kalau begitu, pastor, pendeta, bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Saudara yang mau mengalami sukacita, saudara sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Yang pertama, ingatlah akan masa lalu yang baik. Kita harus ingat hal-hal yang baik, terutama tentang kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 143 ayat 5, firman Tuhan berkata, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Pemazmur terkenang akan pekerjaan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan. Dalam Mazmur 135 ayat 3, Mazmur berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu
indah. Saudara, pemazmur sadar bahwa Tuhan itu baik. Dia punya kenangan yang indah dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 8, dia berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Saudara, manakala pemazmur sesat jalannya, dan dia meminta kepada Tuhan ditunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan jalan. Luar biasa. Dia tergenang akan kebaikan yang Tuhan nyatakan sehingga dia tidak tersesat. Saudara, mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan buruk yang membuat kita seringkali kehilangan sukacita. Amin. Dan bahkan kalau kita mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita, akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat hal-hal yang buruk yang menimpa kita, itu akan membuat kita seringkali sakit hati, kecewa, susah, bahkan sedih, dan tertekan. Sehingga kita akan kehilangan sukacita. Oleh sebab itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang positif. Filipi pasal 4 ayat 8 kita tadi sudah bacakan yang berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita berpikir hal-hal yang baik. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita mau mengalami sukacita, kita harus mengingat dan mengenang hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Saudara, saya percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah bersemayam di atas pujian kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata demikian. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya Allah hadir di situ saat kita susah, saat kita dapat masalah, tapi kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Allah hadir di situ. Kehadiran Allah akan memberikan jalan keluar. Dia akan datang melawat kita, membebaskan kita. Contohnya Paulus dan Silas saat di penjara. Kalau saudara pernah ingat pembacaan Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, mereka ditangkap dan mereka disiksa dan mereka dipenjarakan, terbelenggu. Tetapi apa yang terjadi? Di sana mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan belenggu mereka lepas, penjara-penjara terbuka. Dan mereka akhirnya lepas, bebas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada di antara saudara yang merasakan seperti dalam penjara. Misalnya dengan sakit penyakit, di penjara dengan kegagalan, di penjara dengan kesulitan ekonomi. Atau mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang paling buruk. Saudara, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Maka Allah akan datang, menolong dan memberikan kebebasan. Sehingga hidup saudara dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Haleluya. Saudara, pujian dan sorak-sorai dapat merontokkan tembok Yeriko. Apapun yang menjadi tembok atau penghalang bagi kita untuk maju, Allah sanggup meruntuhkannya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara, pujian membawa mujizat bisa terjadi atas kehidupan kita. Dan tentu hati kita terhibur karena memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga sukacitamu tidak akan pernah sirna. Engkau tetap ada di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Tetap memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, untuk supaya kita tetap ada dalam sukacita Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Saya ulang sekali lagi yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan. Mazmur 143:7 berkata, Raja Daud meminta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang berat. Dia berkata demikian, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saudara yang kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur sangat menderita. Dan dia berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan.
Saudara kalau baca Mazmur 143, ini adalah permintaan pertolongan dan pengajaran. Dan bagus kalau kita baca firman Tuhan ini, sangat sekali menguatkan. Dia minta Tuhan menjawab. Saudara, dalam menghadapi masalah, seringkali kita lebih dulu mencari pertolongan manusia. Bahkan ada yang sering pergi bertanya kepada paranormal, dukun, dan hasilnya apa? Kekecewaan dan masalah yang makin berat. Bukan way out, bukan jalan keluar. Pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Saudara, kadangkala ketika kita meminta pertolongan manusia 1 kali, dia tolong kita. 2 kali, masih ditolong kita ini. Tetapi 3 kali, bukannya dia tolong kita, tapi bisa jadi dia akan todong kita. Bisa jadi dia akan marah, dia akan bilang, tidak bisa saya menolong terus. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, minta tolong sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, maka kita akan dapat. Carilah, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan dapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apalagi yang kurang? Tuhan memanggil kita untuk datang. Jadi tidak masalah bila kita mencari pertolongan pada Tuhan. Yesus menyuruh kita agar kita datang menghampirinya. Responilah undangan Tuhan Yesus. Yesus sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus tidak sekedar mengundang untuk siapa saja yang datang kepadanya, melainkan Ia memberi kelegaan, memulihkan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, terimalah kelegaan yang Yesus berikan. Dengan cara, mari datang sama Tuhan. Dan dia tidak saja mendengar doa orang-orang yang percaya. Orang yang tidak percaya pun, kalau datang berseru-seru memanggil Tuhan Yesus, pasti akan didengarnya. Saudara, datanglah sama Yesus. Lewat mimbar ini, mungkin ada yang mendengar firman Tuhan ini, bukan orang Kristen. Bila engkau bukan orang Kristen, saya mau katakan, Tuhan sayang engkau juga. Tuhan Yesus datang juga mencari engkau. Akan siap menolongmu bila engkau berseru dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di bawah kaki Yesus, segala beban hidup kita pasti terlepas. Dan Dia sanggup mengganti duka cita menjadi sukacita. Air mata jadi mata air. Tidak ada yang mustahil baginya. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mari kita katakan amin. Dan yang keempat, untuk tetap berada dalam sukacita Tuhan, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa. Dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap bersyukur, saudara. Keputusasaan, kegagalan jangan membuat kita bersungut-sungut. Karena persungutan tidak akan menyelesaikan masalah. Malah dia akan menambah masalah dan beban kita semakin bertambah berat. Mengucap syukurlah senantiasa. Walaupun mungkin di tahun ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tantangan dan pencobaan menyerang kita. Persoalan ekonomi dan sebagainya, masalah keluarga, masalah pribadi menghadang. Tapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetaplah mengucap syukur. Ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, kalau saudara melihat Yohanes pasal 11 ayat 41, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Di sana dia pada waktu berdoa untuk Lazarus keluar dari liang kubur, dia mengangkat tangannya dan mengadah kepada Bapanya di sorga. Yohanes 11 ayat 41 berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apa yang dikatakan Tuhan yang pertama? Dia bukan menangis, dia bukan sedih, dia bukan bersukut-sukut. Kenapa Tuhan Lazarus mati? Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Bapa, aku mengucap syukur. Pertama yang diucapkan dalam doa Tuhan, dia mengucap syukur kepada Bapanya. Karena dia tahu Bapa mendengarkan doa-doanya. Yesus sendiri mengucap syukur. Saudara, ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Amin. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa. Walaupun beban dan penderitaan terasa berat. Bersyukur saja. Pasti Tuhan akan menolongmu. Amin. Yang kelima, saudara, lakukanlah hal-hal yang baik. Galatia 6 ayat 9-10 kalau kita baca di rumah. Baca nanti buka Galatia 6 ayat 9-10. Kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, bertolong-tolongan. Saudara, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai nanti. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Amin. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Yesus selalu memberikan teladan, kasih, dan kebaikan bagi umatnya. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus jika kasih Yesus tidak ada di dalam diri kita? Bagaimana orang dapat meneladani sikap dan cara hidup kita jika permusuhan dan dendam mewarnai hati kita? Saudara, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun. Jangan jadikan sikap berbuat baik itu sebagai paksaan, terpaksa mau berbuat baik. Tetapi kita harus selalu memberi perbuatan baik kita dengan penuh sukacita. Amin, saudaraku. Sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki kasih Kristus. Amin. Kita harus memiliki kasih Kristus. Hidup dalam damai dan memancarkan kebaikan bagi setiap orang. Janganlah bosan berbuat baik. Biarlah di sepanjang hari-hari kehidupan kita ini, kita selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi sesama kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya kepada kalangan kita saja, bukan hanya kepada komunitas kita saja, tapi kepada semua orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, maju terus dalam Tuhan. Jadikanlah sukacita itu menjadi life, jadi gaya kehidupan kita, lifestyle kita, jadi lifestyle, jadi gaya hidup kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tetaplah bersukacita, selalulah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini terbatas disampaikan oleh hamba-Mu ini, tapi saya berdoa Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi, sehingga jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, memahami dan mengerti, dan diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan dapat menerjemahkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya sesudah ibadah kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara, persembahan kita yang kita mau berikan kepada Tuhan sudah diatur di firman Tuhan. Tata cara persembahan kita diambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Saya bacakan kepada kita. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 6-8.
Mari kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang mau membawa ke sekretari gereja, silakan. Saudara yang mau transfer, silakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa dan sekaligus saya akan pimpin kita dalam doa Bapa kami. Dan sesudah itu kita akan tutup ibadah kita secara online pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk ibadah online ini yang sudah Tuhan pimpin dan berkati dari awal sampai akhirnya. Berkati sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang lain yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, biarlah apa yang mereka dengar membuat mereka mengalami berkat surgawi. Mengalami sukacita di tengah-tengah pandemi corona yang terjadi hari ini. Di tengah-tengah pergumulan yang semakin hari tidak semakin ringan, semakin hari semakin berat, tetapi ada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan meneguhkan kami, firman-Mu ini menguatkan kami, sehingga kami Tuhan Yesus tetap kuat mengalami tantangan ini dan menang menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan, kami terus berdoa. Biar Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat sampai daerah. Biar mereka boleh menjalankan akselerasi pembaharuan manusia Indonesia yang seutuhnya. Mereka boleh mendatangkan kesejahteraan, memikirkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah bangsa kami ini keluar dari kemelut yang terjadi. Keluar dari pandemi COVID-19. Dan bangsa kami kembali dipulihkan. Tuhan, kami mendengar berita-berita yang negatif, yang bisa saja terjadi, yang penuh dengan ramalan-ramalan akan terjadi resesi dan sebagainya. Kami berdoa dengan iman Tuhan, bukan dengan keakuan kami, tetapi dengan iman kami. Kami tetap percaya mujizat Tuhan ada. Itu sebabnya kami menolak dalam nama Tuhan Yesus segala resesi yang terjadi kepada bangsa kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami ini Tuhan kembali aman, kembali normal, kembali ya Tuhan berhasil dan sukses dan sejahtera. Berkati Tuhan kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah kami, supaya semua itu dapat dipatuhi, dijalankan oleh masyarakat. Dan kami boleh semakin hari semakin dewasa, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami Tuhan aman dan sejahtera. Memberkati Tuhan persiapan-persiapan pilkada yang akan terjadi di beberapa daerah, agar biarlah Tuhan semua berjalan lancar, terpilih para pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut Tuhan, yang memikirkan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, agar gereja-gereja-Mu ya Tuhan dalam pandemi ini terus menjadi suara Tuhan, membawa kebenaran, suara yang menguatkan, meneguhkan, suara yang bawa semangat kebangsaan, sehingga negara kami bahagia, negara kami maju dan berkembang, negara kami boleh mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini tetap setia melayani Tuhan lewat media-media online. Berkati agar mereka tetap setia mengabarkan kabar baik di situasi yang baru. Walaupun lewat media digital, mereka tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang ditimpa musibah ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Lebanon. Kami percaya Tuhan juga melawat saudara-saudara kami di sana, menguatkan mereka yang mengalami musibah ini, menghibur mereka yang berduka cita, dan menolong mereka keluar dari kesulitan dan juga penderitaan ini, sehingga pemerintah di Lebanon boleh menyelesaikan masalah ini dengan baik dan masalah dapat terselesaikan. Tuhan tolong. Juga saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir bandang di Luwu Utara, kami terus berdoa agar kiranya saudara-saudara kami yang ada di daerah bencana dikuatkan, dihiburkan, agar mereka semua tahan dan bertahan menghadapi tantangan ini, dan bantuan-bantuan cepat tersalurkan sehingga mereka tertolong dan terhibur, dan mereka Tuhan lepas dari kesulitan-kesulitan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada yang sakit, ada yang lemah imannya, Tuhan sembuhkan yang sakit. Yang lemah imannya kuatkan kembali Tuhan. Yang mengalami persoalan-persoalan finansial, Tuhan pulihkan, limpahkan berkat. Yang sedang dalam proses usaha, mengembangkan usaha, berkati usaha-usaha mereka,
agar mereka sukses dan berhasil. Anak-anak kami yang sedang bergelut dengan pendidikan digital, berkati agar mereka dapat menyelesaikan diri dengan baik dan mereka sukses dan berhasil. Berkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Saya berdoa biarlah kesuksesan menyertai anak-anak kami selalu. Ada sukacita dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda kami, anak remaja kami doakan dalam keadaan apapun mereka, biar mereka terus berharap dan bergantung sama Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus rencana kami dalam beberapa bulan akan datang untuk kembali beribadah secara onsite atau offline. Kami berdoa biar Tuhan persiapkan bagi kami sehingga kami boleh dapat kembali beribadah normal seperti sedia kala dan kami boleh mempermuliakan serahkan nama-Mu. Semua jemaat Tuhan yang mensupport kami dengan persembahan taburan kasih mereka lewat persembahan kasih, lewat persepuluhan, berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka senantiasa berkelimpahan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Bapa di sorga dan kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan cita-citakan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat-berkat kekayaan kerjaan sorga yang berlimpah-limpah masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk surga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara-saudara. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu akan datang. Shalom.